Selamat sore. Mari sebelum kita memulai ibadah Piston Keluarga pada sore hari ini, kita akan berdoa. Tuhan, mari Tuhan memberkati Piston Keluarga online ini. Kiranya melalui pujian, penyembahan, dan firman yang akan kami dengar, kami semua dipertumbuhkan dan semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani, sehingga pelayanan sore hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita akan menyembah Tuhan bersama dengan para pemuji. Kita akan menyanyi bersama, mengangkat tangan dan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Tulus karang dan
sekian tahun yang lampau, jemaat yang saya gembalakan di kota Bandung mulai mengalami pertumbuhan secara signifikan. Kami menggunakan sebuah tempat ibadah pada waktu itu dengan kapasitas 500 orang sekali kebaktian. Kita mengadakan 4 kali ibadah untuk umum dan 1 kali ibadah untuk pemuda. Tetapi ruangan itu menjadi terlalu sesak. Sehingga berdoalah saya kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami sebidang tanah. Dan biarlah kami bisa membangun sebuah gedung gereja yang memuat ribuan orang sekali kebaktian. Tapi engkau tahu saya tidak punya uang dan saya tidak tahu di mana tempatnya. Beberapa hari kemudian ada seorang jemaat memberitahu ada sebidang tanah seluas sekian ribu meter persegi di sebuah kompleks perumahan yang cukup mewah yang akan dijual. Biayanya sekian miliar, sangat besar sekali. Lalu saya mengumpulkan seluruh pengurus dan menceritakan hal ini. Semuanya terdiam karena memang kami tidak punya daya. Tetapi saya berkata, mari kita berdoa agar Tuhan menunjukkan jalannya bagi kita. Karena kita yakin kalau kita bersehati, mujizat pasti akan terjadi. Saudara, 2 minggu kemudian saya kemudian menyampaikan hal ini kepada jemaat dan memberikan formulir janji iman. Orang mulai mengisi janji iman mereka, terkumpul kira-kira 500 juta rupiah. Tetapi apa yang ada masih sangat jauh untuk pembelian biaya tanah, apalagi untuk membangun gedungnya. Tetapi pada ibadah terakhir, selesai saya menyampaikan firman dan sedang menyembah Tuhan, seorang asyir maju ke depan dan memberikan kepada saya secari kertas yang ketika saya baca membuat saya terkejut. Karena bunyinya adalah, Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Saya kaget karena saya tahu asyir itu bukan orang kaya. Tapi kemudian asyir ini menunjuk seorang yang lain, yang ternyata tamu dari luar kota, belum pernah datang ke gereja kami. Dan sejak itu belum pernah datang lagi ke gereja kami. Dialah yang digerakkan Tuhan untuk melunaskan semua biaya pembelian tanah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena Dia Bapa yang mulia, Dia Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Kami urus izin gerejanya, sulit tapi tidak mustahil. Akhirnya bisa keluar izin resmi gereja. Kami bangun gereja 5 lantai dengan biaya yang sangat besar. Tapi Yehova Jireh, Allah selalu menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dan sekarang kita bisa memuji Tuhan. Main hallnya bisa memuat sekitar 3.000 orang sekali ibadah. Kita lakukan berkali-kali ibadah. Tempat ibadah yang lama tetap kami gunakan. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mungkin pergumulanmu berbeda dengan apa yang saya alami. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang sama. Dia Yehova Jireh, Allah yang sanggup menyediakan keperluan kita. Berdoa, meminta pertolongannya. Dan ketika kita sungguh percaya, mujizat masih ada bagi orang yang percaya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari angkat hati sembah Bapa kita yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita beri kemuliaan bagi Bapa kita yang setia. Haleluya. Mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Bapak Mikael. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Dan saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Mikael. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa kembali pada Piston kali ini mengambil tema fokus kepada Tuhan. Fokus dalam artian secara harafiah adalah terpusat atau memusatkan diri kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam suratan Paulus kepada jemaat di Filipi yang menguatkan jemaat di sana. Kita lihat di dalam surat Filipi pasalnya yang ketiga ayat yang ke-7, 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-13, demikian dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita semua yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Saudaraku, Paulus memposisikan diri di mana setelah ia ditangkap oleh Yesus dan mengenal secara pribadi dengan Yesus, maka ia mengambil sikap, yaitu melupakan apa yang di belakangnya dan berlari-lari untuk memperoleh satu hadiah, memiliki satu tujuan hidup, di mana ia membuang yang lalu karena sesuatu yang dahulu dianggapnya sebagai sampah. Saudaraku, inilah
satu contoh di mana satu keberanian Paulus untuk mengambil sikap di mana ia fokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan. Segala sesuatu dianggapnya menjadi tidak berguna selain untuk kegiatan atau perbuatan-perbuatan untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu saudaraku, bagaimana sikap Paulus memposisikan diri di mana fokus kepada Tuhan itu bukan saja pandangan, tetapi hati dan pikiran. Hati dan pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan. Sehingga Paulus sendiri memberanikan diri, menyatakan kepada jemaatnya di Filipi, memberikan contoh bahwa dia itu meninggalkan masa lalu yang tidak berguna dan memfokuskan diri untuk berlari-lari kepada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Saudaraku, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan di dalam kita fokus kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, Yesus sendiri di dalam suratnya ini, marilah kita, jadi kita, saya dan saudara itu memfokuskan, melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang apa, saudaraku? Yang memimpin kita di dalam iman. Jadi ialah sumber kehidupan yang membawa iman kita, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, inilah satu kabar sukacita yang harus terus kita pegang, bahwa Dia akan membawa kehidupan kita kepada kesempurnaan. Tentunya kesempurnaan di dalam kehidupan di dunia maupun di alam surga. Saudaraku, kita sambung di dalam ayatnya yang ke-13, ayat yang ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku, ada beberapa nasihat ketika kita berfokus kepada Tuhan, yaitu supaya kita di
di ayatnya yang ke-12, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Artinya kita harus tetap kokoh. Satu nasihat untuk terus memegang iman kita, berfokus kepada Tuhan supaya kita kuat, yaitu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jangan menengok ke kanan dan ke kiri. Artinya kita tetap bersemangat, fokus kepada Tuhan. Demikian juga luruskanlah jalan bagi kakimu. Artinya tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ya, tidak menduakan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa, saudaraku? Ketika kita tidak fokus, terbelah konsentrasi kehidupan kita, maka akan menjadi binasa. Karena tidak berpusat, tidak konsentrasi, sehingga terjadilah suatu hal yang tidak dikenang oleh Tuhan dan akan menghalangi kehidupan kita. Pesan yang selanjutnya di ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, marilah kita di dalam fokus kepada Tuhan untuk tetap hidup damai dengan semua orang. Kenapa saya dan saudara harus hidup damai? Dan kalau kita kaitkan, kok kita harus fokus kepada Tuhan? Ya, karena apa, saudaraku? Hidup damai dengan semua orang tanpa terkecuali karena Tuhan itu telah mengajarkan kepada saya dan saudara, yaitu tentang kasih. Mengasihi. Kasih tidak ada batasnya. Oleh karena itu dengan kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu tidak membenci, kasih itu panjang sabar. Nah, itu yang diajarkan oleh Kristus, manfaat atau nasihat kita ketika kita hidup di dunia untuk berdamai dengan semua orang. Karena dengan kasih itu kita boleh mendapatkan hidup damai dan bersama-sama orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya nasihatnya adalah kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Tuhan. Ini satu kunci, saudaraku, supaya kita tetap menjaga kehidupan saya dan saudara untuk senantiasa hidup kudus, supaya kelak pada saatnya Tuhan memanggil saya dan saudara, kita kedapatan tidak bercacat celah, sehingga kita, saya dan saudara, diperkenankan untuk melihat Tuhan. Artinya boleh bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, begitu juga yang terakhir, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit. Inilah nasihat untuk supaya saya dan saudara tetap fokus kepada Tuhan dengan terus menjaga kasih karunia Allah yang ada pada diri saya dan saudara, yang telah diberikan kepada anak-anak Tuhan, agar di dalam kehidupan saya dan saudara tidak tumbuh akar kepahitan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak dikenal oleh Tuhan, yang mencemarkan diri hidup di dalam kekristenan. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita jaga kehidupan saya dan saudara, tetap fokus kepada Tuhan dengan beberapa nasihat yang tadi saya katakan. Amin. Demikian firman Tuhan yang singkat. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan.
kita akan memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita akan berdoa, Tuhan berkati apa yang akan kami beri buat Engkau. Kiranya pemberian kami, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat bisa mempersiapkan persembahannya untuk Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, bahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Saatnya kita akan mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan sidang jemaat, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua. Melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pamari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu, Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.